may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita Allah berikan kekuatan, kesehatan, husnul khatimah, dan orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Judul kita malam hari ini Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad. Bapak Ibu tengok wajah saya nih, yang biasanya keras tiba-tiba disuruh agak lembut sedikit. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau tak cocok harap maklumnya lah. Tapi memang itu biasa, nama sejarah. Sejarah itu biasa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan Zainab kah? Ibu-ibu, bapak-bapak kayak tak kenal. Ibu-ibu lah, ibu-ibu kenal dengan Zainab. Kenal Bu? Ini bukan Zainab penjual lontong loh ya. Bukan. Bukan Zainab rumah sakit juga, bukan. Ibu-ibu kenal Zainab? Siapa Zainab Bu? Istri Rasul? Putri Rasul. Ada enggak nama istri Nabi Zainab? Berapa istri Nabi yang namanya Zainab? Bapak-bapak enggak usah jawab, biar ibu aja. Berapa Bu? Istri Nabi yang namanya Zainab berapa? 2. Berarti dalam keluarga Nabi berapa ada Zainabnya itu? Nah, sekarang banyak kali nama Zainab itu memang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kalau bahas perempuan mesti ibu-ibu terbawa kan gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak-anak Nabi ada berapa Bapak Ibu? 7, hafalin deh. Coba 7 itu coba. Saya curiga sebenarnya nih. Ibrahim, Qasim. Ya, Bang Raja, siapa Bang Raja? Ada berapa anak-anak Nabi Bapak Ibu? Ruqayyah. Tunggu biar tuh awak dulu. Ini tidak kayak ujian betul. Ini bukan ujian, tapi penting. Syajaratul Usrah namanya. Bapak Ibu, Syajaratul Usrah. Ini kita bicara tentang pohon keluarga. Pohon keluarga. Nabi punya istri pertama namanya Siti Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid punya sepupu yang kelak sepupunya itu yang menikah dengan anak Khadijah itu sendiri. Jadi Khadijah binti Khuwailid istri keberapanya Nabi? Istri pertama. Berapa jumlah anak Nabi dari Siti Khadijah? Yang tahu boleh pulang duluan. 6. Yang pertama. Anak pertama dulu. Urut anak pertama. Salah. Anak pertama siapa? Anak-anak Nabi. Itulah gua. Urutannya nggak begitu itu. Baik. Yang pertama Zainab. Zainab dulu. Zainab itu belum diangkat jadi nabi, dia sudah punya suami dia. Itu Zainab. Memang Bapak Ibu boleh cek dalam literatur mana. Kalau pengen sederhana, santai, pengen mudahnya, buka Google, cek Zainab binti Muhammad. Sangat jarang yang membahas tentang Zainab. Sangat jarang sekali. Tapi cerita Zainab ini itu diambil oleh 3 sisi. Muslim sejati, Syiah, dan terakhir liberalisme. 3 ini berputar dalam satu cerita Zainab binti Muhammad.
Sekarang kita lihat. Nabi pernah bilang begini kepada Aisyah. Ketika Aisyah cemburu kepada Nabi, Nabi bilang begini. Kata Aisyah kepada Nabi, dalam hadisnya sahih. Kau ingat juga wanita itu, sudah mati dia. Tidakkah aku lebih cantik daripada dia? Kata Aisyah kepada Nabi Muhammad. Waktu itu, Aisyah masih muda banget. Beda tipis 2 tahun dari Siti Hafsah, anak Umar bin Khattab. Cemburu dia ketika Siti adik, kalau tidak salah adik dari Siti Khadijah dan teman perempuannya Siti Khadijah datang ke rumah Nabi yang di dalamnya ada Aisyah. Di mana rumah itu kira-kira? Di Madinah. Di mana rumahnya itu? Yang sekarang menjadi tempat yang dianggap seperti raudhah di sampingnya. Yang sekarang jadi tempat makamnya Nabi. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada satu space kosong. Ada satu tempat kosong yang itu diperdebatkan oleh para ulama. Kita tak ke sana, kita kembali kepada poin tadi. Datang. Ketika mengangkat makanan, mukanya masam. Makanan disediain, kata Nabi, istriku tolong sediakan makanan yang paling enak untuk 2 tamu ini. Langsung naik cemburu daripada Siti Aisyah, kok spesial banget 2 perempuan ini. Aisyah nggak tahu, karena sudah pindah ke Madinah. Sementara 2 orang ini datang dari Mekah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disediain makanan tapi mukanya masam. Nabi cuma bisa tersenyum aja. Nabi tahu Aisyah ini mulai naik nih. Di dalam hadis Nabi setidaknya ada 5 kali Siti Aisyah cemburu, 4 kalinya cemburu buta. Coba bayangkan. 5 kali Siti Aisyah cemburu, 4 kali cemburu buta. Ini beruntunglah yang suami-suami tidak bawa istri. Benar. Yang 4-nya cemburu buta, Pak. Yang 1-nya cemburu beneran itu. Baik, singkat cerita, daripada Siti Aisyah tadi, diserahkanlah minuman, makanan yang baik lah yang enak. Sudah pulang nih Pak, pas ngangkat piring, geram nih Pak, ditaruhnya piring itu di atas meja, kayak diempasin gitu, jatuh pecah. Nabi datang, bantuin ngambil Pak, ngutip ini pecah-pecah tadi. Langsung Siti Aisyah ini orangnya begitu dia, karena muda, temperamen sedikit lah kan gitu. Kata Siti Aisyah, kau ingat juga perempuan itu lagi. Siapa 2 perempuan itu? Dijawab sama Nabi. Yang satu adik Siti Khadijah. Yang satu lagi kawannya. Kau ingat juga dia lagi. Bukan bahasa kau ya. Tapi bahasa ini bahasanya lebih halus sebenarnya. Masih juga diingat perempuan itu. Sudah mati masih juga diingat. Kurang cantik apa aku? Kata dia. Nah, ini kalau ada perempuan yang cemburu-cemburu buta, istri-istrinya begitu dijawabnya itu. Bang, aku kurang cantik apa bang? Sudah anak 4 bang. Nah, gara-gara itu kurang cantiknya tuh. Coba anaknya masih 1 gitu suaminya kan. Apa kata Nabi? Nabi tersinggung karena disindirnya Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah menyindir Siti Khadijah, Nabi tersinggung. Kata Nabi, tidak ada 1 orang pun di antara istri-istriku kata Nabi, yang bisa memberikan aku keturunan kecuali Khadijah. Dari wajah begitu marah sama Nabi, langsung begini. Nggak bisa bicara apapun. Nyusupnya kemana tuh? Ke sini. Aisyah tak bisa ngasih anak kepada Nabi. Sampai ke sini sakitnya. Diam Siti Aisyah. Nabi ngomong cuma sekali. Tapi sekali ngomong nusuknya sampai ke dalam. Maka ibu-ibu itu pelajaran. Jangan cepat-cepat cemburu sama suami. Benar itu beneran itu. Saya tak mendukung suami ibu-ibu. Tapi kenyataannya. Apa yang kemudian terjadi? Kata Nabi, tidak ada satupun perempuan yang memberikan aku keturunan kecuali Siti Khadijah. Ada anak yang terakhir. Anak yang terakhir. Siapa namanya? Ibrahim. Siapa ibunya? Maryam. Maryam ini siapa? Budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Rumahnya di depan Masjid Nabawi sebelah kanan ujung. Kalau kita lihat dalam pintunya itu pintu 3110. 310 paling ujung di situ rumah Maryam. Di depan Masjid Nabawi ada kubah hijau berleret, itu rumah-rumah istri Nabi. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. So tahu betul, ya memang begitu. Napak tilas kita cari itu. Yang kedua, Aisyah itu dengan Fatimah kurang akur. Satu ketika Fatimah pernah dengar Aisyah menjelekkan ibunya. Apa kata Aisyah? Begitu-begitu itu ibuku, kata dia. Dia yang melahirkan aku, gitu deh. Fatimah itu. Fatimah kemudian kurang akur deh. Jadi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ini kurang akur dengan Siti Aisyah.
Nah, kita kembali, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejarah begini. Dalam sejarah itu ketika Nabi menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dapatlah anak 6. Zainab, Ruqayyah. Siapa lagi Bapak Ibu? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ya, ini perempuan semua. Yang laki-laki ada Abdullah. Kemudian siapa? Ibrahim. Satu lagi? Qasim. Di antara semua anak Nabi ini meninggal semua. Yang hidup siapa? Yang hidup cuma Fatimah. Tapi apakah nanti daripada anak Nabi ini, terkhusus Zainab, apakah nanti punya anak? Nanti kita lihat. Baik. Sekarang kita kembalikan. Siti Khadijah ketika bersama dengan Nabi nikah, umurnya berapa? Umurnya Siti Khadijah dengan Nabi, Nabi 25, Siti Khadijahnya, kita lihat jaraknya, Pak. Berapa jarak tempuhnya? Sekitar 15 tahun. Jadi sebenarnya masih boleh laki-laki menikah dengan perempuan yang lebih tua, berondong kalau istilah sekarang. Karena Nabi berondong istrinya memang. Baik, Bapak Ibu. Punya anak namanya Zainab. Lahirlah anak pertama namanya Zainab. Zainab ini ketika Zainab lahir, Nabi belum dibaiat menjadi nabi. Risalah keislaman belum sampai. Belum sampai. Sewaktu kecil, dalam riwayat sejarah, wanita-wanita terbaik, judul bukunya wanita-wanita terbaik di sisi Nabi. Salah satunya adalah putri kesayangannya. Dan Nabi sangat menghargai dan menghormati keputusan Zainab. Itu Nabi sudah jadi Nabi, tapi sangat menghargai keputusan Zainab. Dan ini penting untuk dipahami. Dan Nabi pernah mengatakan kepada Zainab, bahwa suamimu tidak halal bagimu. Apa jawaban Zainab? Jawaban Zainab sederhana saja. Kata Zainab, meskipun dia tidak halal bagi diriku, tapi dia suamiku. Nabi, jadi Nabi, digituin nama Zainab, anaknya, Pak, dihargai sama Nabi. Tapi itu ada sejarahnya. Nanti kita lihat sejarahnya. Kita kembalikan dulu. Singkat cerita, ketika Zainab ini di masa kecilnya, diakui dalam sejarah Zainab di masa kecil, namanya anak Nabi Muhammad, bapaknya baik, bapaknya terkenal, sidik, amanah, tabligh, fatwa, al-amin dan lain sebagainya. Semua kebaikan Nabi ada pada diri anak-anak Nabi. Bapak Ibu boleh runut nanti dalam cerita anak-anak Nabi itu, coba lihat, mulai dari anaknya yang perempuan sampai Fatimah, sifat Nabi ada semua pada mereka, ada semua. Yang paling nampak karena yang paling lama hidup adalah Fatimah. 6 bulan setelah baginda Nabi wafat, dia pun wafat. Itu Fatimah. Zainab pada masanya datang seorang ketika sudah mulai beranjak dewasa, kisaran umur 20 tahun ke bawah. Datang sepupu daripada Khadijah binti Khuwailid. Masih satu keluarga. Ini menjadi dasar juga, menjadi landasan. Di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa bolehnya nikah sepupu. Ingat ya, sepupu, bukan sekufu, bukan sesuku. Ada 3 pembahasan. Sesuku, sekufu, dan sepupu. Ketiga-tiganya boleh. Dan ketiga-tiga ini dalam tradisi, dalam adat istiadat di Riau ini, ada yang menolak 3-tiganya. Tidak boleh nikah sesuku, tidak boleh nikah sekufu, tidak boleh nikah sepupu. Padahal dalam Islam ketiga-tiganya dibenarkan. Dan disebutkan dalam Al-Quran menjadi alasan. Alasan yang paling kuat itu dirujuk kepada hal tersebut tadi. Nabi Siti Khadijah menikahkan anaknya dengan sepupunya. Anak sepupunya. Siapa nama anak sepupunya? Abul As. Abul As Ar-Rabi'. Punya anak namanya Kinana Ar-Rabi'. Nanti punya anak nih. Punya adik namanya Kinana Ar-Rabi'. Abul As Ar-Rabi' ini anak daripada sepupu Khadijah binti Khuwailid. Artinya hubungan keluarganya sangat dekat sekali. Dan terpandang. Sangat terpandang. Nabi atau risalah Islam belum sampai di tangan Nabi. Dinikahkan. Apa agama keluarganya Siti Khadijah ketika itu? Khadijah nikah dengan Nabi bukan karena faktor agama. Khadijah nikah dengan Nabi faktor akhlak. Saya ulangi Bapak Ibu. Khadijah nikah dengan Nabi faktornya akhlak. Hari ini
Kalau ada Bapak Ibu temukan laki-laki, akhlaknya baik, agamanya oke, nggak usah tunggu kaya, nikahkan Pak. Punya generasi baik insya Allah. Kenapa? Langkahnya manusia sekarang. Jadi gini, saya kasih contoh. Zaman Nabi, pada saat itu Mekah itu kondisinya parah. Parahnya itu jahiliyah. Tapi Islam belum datang. Ya kan? Islam belum datang. Ketika Islam belum datang, dalam kondisi seperti itu muncul manusia yang seperti mutiara. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 manusia yang seperti mutiara ketika itu di masa jahiliyah. 3 orang. 1, ada Nabi Muhammad. Yang kedua, Abu Bakrin Siddiq. Yang ketiga, Utsman ibn Affan. Yang gak pernah tahu kekerasan. 3 manusia terlembut di Mekah pada saat itu. Dikenal dalam sejarah kelembutannya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Khadijah kepada Nabi? Khadijah ingin menikahkan anaknya yang bernama Zainab yang sudah beranjak dewasa dengan anak sepupunya yang bernama Abul As. Apa kata Nabi? Nikahkan. Ketika itu tidak ada risalah Islam. Islam belum ada, belum datang. Tapi yang menjadi tolak ukur ketika itu apa? Akhlak. Abul As manusia paling jujur dalam keluarganya. Bahkan dalam keluarga besar Abul As dikenal sebagai anak yang sangat penurut kepada keluarganya. Saat itu yang menjadi tolak ukur pernikahan mereka bukan harta, meskipun keduanya orang kaya, tapi tawaduknya tinggi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya? Tawaduknya tinggi. Terkhusus buat Abul As. Orang yang cerdas, pintar, perdagangan. Dalam dunia perdagangan dikenal Pak. Kaya pada usia muda. Tapi sama seperti orang yang seperti biasa. Artinya kalau Bapak Ibu lihat ada anak muda hari ini jadi miliarder. Tapi kok pakaiannya biasa aja. Begitulah ibaratnya. Kejujurannya, komitmennya. Itu yang dilihat oleh Nabi daripada Abul As tadi. Tapi ketika itu Abul As sudah Islam. Belum. Islam belum ada. Apa yang terjadi? Dinikahkan Pak. Ketika dinikahkan bahagia. Dalam harapannya Zainab sampai akhir. Mereka akan tetap bersama. Dilalah. Di tengah gempuran kebahagiaan itu. Tiba-tiba datang perintah dari Allah. Nabi diangkat jadi seorang nabi. Ketika diangkat menjadi seorang nabi. Turun risalah keislaman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Turun wahyu. Saat itu Abul As yang menjadi istri Zainab sedang berada di luar. Pergi berdagang keluar kota Mekah. Apa agama Abul As ketika itu? Nasrani Quraisy. Nasrani Quraisy. Singkat cerita Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bahagia sekali hati Zainab. Apa kata Zainab? Aku akan kokoh bersama ayahku dalam dakwah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Itulah jiwa seorang anak yang mengatakan aku kokoh bersama ayahku dalam dakwah. Bapaknya dakwah. Karena Nabi diajak risalah. Khadijah semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Zainab semua yang dia miliki dia berikan kepada ayahnya untuk dalam dakwah. Nah ketika mereka menikah ada satu kalung yang sengaja dititipkan oleh ibunda tercinta yang bernama Khadijah kepada Zainab. Itu yang menjadi pegangan Zainab. Sampai nanti dia pindah. Singkat cerita Bapak Ibu kembali. Sang suami kembali dari perniagaan. Apa kata Zainab? Suamiku, ayah, kalau bahasa kita nih, bapakku sudah dibaiat jadi nabi. Dan sudah datang kepadanya risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Apa harapan Zainab ketika itu Bapak Ibu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu? Pasti masuk Islam. Semua kita Pak. Tadi saya baca cerita ini, nangis saya Pak. Di akhirnya saya sedih banget. Karena memang cerita ini memang begitu sedih. Menurut saya. Menurut Bapak Ibu saya tidak tahu. Ini tergantung yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan di pelawak ya nggak bisa sedih kita Pak. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita. Apa harapan daripada Zainab itu? Saya berharap bahwa suaminya masuk ke dalam Islam. Tapi apa kemudian yang dikatakan oleh suaminya? Aku tidak bisa meninggalkan agamaku. Saking loyalnya Abul As kepada agama dia. Bahkan Abul As ini termasuk orang yang ahli di bidang keagamaan dalam agama dia. Meskipun dia seorang peniaga, tapi dia tetap ahli dalam agama. Dalam risalah agama dia.
Yang disebut dengan agama apa? Nenek moyang mereka. Apa kata Abul As? Aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku. Apa kata Siti Khadijah Zainab? Aku pun begitu. Tidak bisa keluar daripada agama risalah yang sudah dibawa ayahku. Ini dilema, Pak. Dilema. Ketika itu, apakah ada perintah keharaman menikah dengan orang kafir? Belum ada. Belum ada. Tahun ke-6 Hijriyah baru turun ayat Al-Quran tentang keharaman nikah beda agama. Oleh kaum liberalisme, masuk poin kita. Oleh kaum liberalisme hari ini dijadikanlah nikahnya Zainab binti Muhammad dengan Abul As menjadi salah satu dalil kebolehannya nikah beda agama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Hunna, mereka tidak halal bagimu dan kamu tidak halal bagi mereka. Bisa dipahami? Apa artinya? Orang kafir tidak halal bagi muslim dalam pernikahan. Umat muslim tidak halal bagi orang kafir dalam pernikahan. Ayat ini memperkuat. Fala tangkihu, janganlah kalian menikahi anak-anak kalian perempuan dengan laki-laki muslim. Begitu juga sebaliknya. Sesungguhnya budak perempuan yang muslim lebih baik daripada mereka. Budak perempuan muslimah lebih baik daripada mereka. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki, budak dia lebih baik, muslim dia lebih baik daripada mereka tapi tidak muslim. Dalam ayat ini, oleh Profesor Dr. Musda Mulia, disebut namanya Dinda apa ya? Profesor Dr. Musda Mulia. Salah satu di antara perempuan ahli liberalisme. Ya bukan ahli sih, memang dia orang liberal itu maksudnya. Liberal. Apa kata dia? Nikah beda agama itu di dalam Al-Quran kan ahlul kitab. Ada dua pemahaman. Menurut Profesor Dr. Musda Mulia, yang disebut dengan kafir di situ, yang disebut dengan ahlul kitab itu adalah yang paham dengan kitab. Sekarang saya tanya, banyak ada orang yang paham dengan kitab Nasrani sekarang, anak-anak muda? Banyak. Berarti boleh katanya. Yang kedua, pemahaman kedua, ada seorang wanita, yang wanita ini mengaku hafal Quran. Kata dia, bahwa di dalam Al-Quran itu yang dikatakan adalah kafir. Kata Musda Mulia, orang kafir. Orang kafir itu siapa? Tidak ada lagi hari ini orang kafir, nggak ada. Itu kan kafir yang dimaksud kafir Quraisy. Hari ini nggak ada. Kak, nikah beda agama boleh saja. Asal cinta sama cinta. Ini dasarnya cinta juga. Nanti Zainab dengan ini juga prosesnya cinta. Satu Pak. Artinya liberalisme, kaum liberalisme, sekulerisme dan pluralisme menjadikan ini dalil untuk dibenarkannya nikah beda agama. Ada seorang perempuan yang mengaku hafal Quran. Dia kata bahwa nikah beda agama tidak ada masalah. Al-Quran itu tidak update. Kata dia. Kenapa tidak update? Karena hari ini tidak sama dengan dahulu. Yang disebut dengan ahlul kitab itu siapa? Kata Khalil Nafis, tidak ada lagi ahlul kitab sekarang. Kiai Haji Khalil Nafis Majelis Ulama Indonesia hari ini ahlul kitab itu nggak ada. Kenapa demikian tidak ada? Karena kitab dahulu, pemahaman kitab dahulu itu tidak sama dengan sekarang berbeda jauh. Baik, kita kembalikan. Nah, ini menjadi dalil cerita Zainab. Apa kata mereka? Anak Nabi saja menikah dengan orang non-muslim atau kafir. Sekarang kita lihat, betul enggak dia menikah dengan orang kafir? Kita lihat, Pak. Kapan turun ayat ini? Ayat itu turun pada perintah, mohon maaf, keharaman nikah beda agama turun pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya, berapa tahun Nabi di Madinah? Sudah berapa tahun Nabi di Madinah? 6 tahun Nabi di Madinah baru turun ayat perintah keharaman nikah beda agama. Pertanyaannya, apakah Zainab sudah menikah atau belum? Sudah, Zainab sudah nikah. Bahkan sudah menikah, posisi Zainab sudah menikah, beda agama tidak sama. Turun kemudian perintah. Loyalitas mereka masih terbangun. Rasa cinta mereka masih kuat. Bahkan suami daripada Zainab ikut memerangi baginda Nabi Muhammad SAW. Dilema yang pertama yang dialami oleh Zainab. Dilema yang pertama. Ketika suaminya tidak mau mengikuti dirinya masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, apakah Zainab kecewa? Satu sisi kecewa.
Tapi satu sisi Zainab menghargai keputusan suaminya. Kenapa? Islam ini agama yang baru datang. Menurut dia wajar. Dan bagi pemahaman keluarga mereka sebelum Islam ini datang, dan itu agama nenek moyang adalah agama pegangan. Artinya keluarga suaminya berpegang teguh dengan agama. Dilema yang pertama. Dilema yang kedua, apa dilema yang kedua? Mereka tidak bisa, mohon maaf, berhubungan badan. Nggak bisa berhubungan badan. Karena sudah tidak satu agama. Yang ketiga. Zainab adalah anak daripada Nabi Muhammad yang oleh orang kafir Quraisy ketika itu membenci Nabi Muhammad. Ini dilema yang ketiga. Sekarang bingung nih. Kata keluarga laki-laki, sampaikan kepada istrimu, pilih. Ikut engkau atau pisah sama sekali. Dilema yang keempat, mereka harus berpisah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan pisah? Kita lihat, Pak. Kita lihat. Ketika baginda Nabi diperintahkan untuk berhijrah, Zainab mau tidak mau harus mengikuti ayahnya. Kenapa? Zainab sudah login. Tahu Bapak Ibu bahasa login kan? Sudah masuk ke dalam Islam. Suaminya diajak. Berkali-kali diajak oleh Zainab. Tidak mau. Karena suaminya masih dalam masih dalam ikatan yang kuat dengan pamannya. Yang oleh pamannya daripada Abul As ini adalah pemegang tampuk kabilah daripada keluarga sepupu daripada Khadijah binti Khuwailid. Jadi artinya dalam hal ini Zainab itu betul-betul diuji oleh Allah. Kalau sebagian kita sekarang ini ada dua kemungkinan. Kalau orang kuat imannya, dia tidak mungkin mau nikah dengan orang yang beda agama. Tapi kalau rasa pernikahan itu dibangun atas cinta, ya bisa aja agamanya dibuang. Aku kan tidak cinta bukan karena agama, yang penting aku cinta sama dia. Maka biasa dia murtad dari agama Islam kemudian cari suami yang lain. Atau calon suaminya ngajak pindah agama, dia mau. Contoh kasus banyak orang-orang yang pindah karena istrinya. Lukman Sardi, Asmiranda, itu kan nikah dengan mengikuti agama Asmiranda mengikuti agama suaminya, Lukman Sardi mengikuti agama istrinya, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, perempuan sekarang, kalau mereka menikah di tengah-tengah, misalkan salah satu di antara mereka, anggaplah ini suaminya, pindah agama, kira-kira istrinya ngikut atau tidak? Kira-kira istrinya ngikut nggak? Ngikut. Itu karakteristik manusia sekarang. Nanti kita lihat, Pak. Apakah Zainab mengikuti suaminya atau suaminya mengikuti Zainab? Kita lihat, Pak, di mana kekokohan keimanan mereka. Dari orang yang kokoh imannya pada agama masing-masing mampu bertahan dan istiqamah. Orang sekarang tidak. Maka kata Dr. Adian Husaini, pernikahan hari ini, pernikahan manusia hari ini dari sisi umat muslim bukan nikah karena takwa tapi nikah karena cinta. Cinta selesai, selingkuh dia selesai. Benar, Pak. Karena nikah bukan atas dasar takwa. Tapi bayangkan Zainab, apa kata sebagian orang kepada Zainab? Udahlah, ceraikan, berpisahlah, masih banyak laki-laki yang lain. Apa kata keluarga laki-laki kepada Abul As? Silahkan kau ceraikan istrimu. Kau boleh pilih wanita di muka bumi ini yang tercantik menurutmu kau nikahkan. Apa jawaban Abul As? Jawaban Abul As, tidak ada satu orang pun wanita di muka bumi ini yang dari sisi Quraisy yang paling aku cintai kecuali Zainab. Coba bayangkan, sudah beda agama itu, Pak. Saking cintanya. Pertanyaannya adalah ketika mereka menikah atas dasar apa? Atas dasar akhlak. Atas dasar adab. Cintanya Abul As kepada Zainab itu bukan karena cinta karena kecantikan saja, bukan. Tapi adab akhlak mulia yang dimiliki oleh Zainab mencerminkan dua sisi. Ibunya dan ayahnya. Jadi, Pak, kalau ada laki-laki datang ke rumah Bapak mau melamar anak Bapak Ibu, jangan tanya pekerjaannya apa. Jangan tanya. Ustadz, hari ini zamannya begitu. Ntar dulu.
Yang pertama yang harus ditanya agamanya dan akhlaknya bagaimana. Kenapa demikian? Banyak kasus yang ditemukan, banyak kasus bukan sedikit. Orang yang bertanya pada aspek ekonomi, mohon maaf. Besok dijualnya kita, duitnya banyak. Nikah lagi dia dengan perempuan lain, kan duit aku banyak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi jangan jadikan tolak ukur dalam pernikahan. Nah, pernikahan Zainab meskipun memiliki meskipun maharnya cukup lumayan, ya meskipun tidak seperti bapaknya, karena kabilah ini dua-duanya kabilah yang terpandang. Tapi tolak ukur Zainab menyukai Abul As karena akhlaknya mulia, komitmennya pada janjinya, kepercayaan masyarakat sampai orang Mekah itu tahu bahwa Abul As ini orang yang baik, jujur, dan berpegang teguh dengan janji, komitmen, loyalitas, totalitas yang tidak dimiliki oleh sebagian pemuda-pemuda pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu kebiasaan pemuda itu mabuk, judi, kemudian mohon maaf main perempuan. Itu kebiasaan orang Arab pada saat itu yang disebut dengan jahiliyah. Tapi tidak begitu dengan Abul As. Dari cerita ini sebenarnya orang baik dipertemukan dengan orang baik. Nabi Muhammad orang baik. Ketemu dengan istrinya baik, Siti Khadijah. Sampai orang banyak ngantri mau melamar Siti Khadijah ditolak. Artinya akhirnya Siti Khadijah yang ingin melamar Nabi. Bayangkan, Nabi dilamar oleh Siti Khadijah. Begitulah Pak, baiknya. Artinya antara Zainab dengan Abul As menurunkan karakteristik ayahnya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika baginda Nabi pindah, apa kata Abul As kepada istrinya? Silahkan pergi. Pergilah mengikuti ayahnya. Ketika Zainab mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, disitulah Bapak Ibu ujian berat bagi keduanya. Betapa rasa cinta itu harus mereka tahan sekian lama bertahun-tahun. Timbul, kemudian datanglah perintah untuk berperang. Salah satu kabilah yang menjadi musuh baginda Nabi adalah musuh kabilah yang ada kafir Quraisy yang ada di Mekah. Satu di antaranya adalah suami daripada Zainab. Bayangkan Bapak Ibu, sampai saat itu Zainab belum meminta atau belum menggugat cerai kepada suaminya, belum. Sampai saat itu. Ditanya Pak, rasa cinta itu masih tertanam, kata Zainab. Saking cintanya Zainab dengan suaminya. Kalau kita sekarang secinta apa sih ente dengan dia? Kurang banyak, apalagi laki kaya sekarang. Kata orang sekarang. Tapi tidak pada saat itu, Ibu. Karena tolak ukur Zainab mencintai Abul As itu, dia yakin bahwa Abul As itu orang baik. Akhirnya yang terjadi apa? Suami daripada Zainab ini, meskipun beda agama tapi statusnya masih suami, belum ada gugat cerai, belum sampai ke pengadilan agama, karena waktu itu nggak ada pengadilan agama. Singkat cerita Bapak Ibu, suaminya menjadi tahanan atau tawanan. Harta rampasannya diambil. Harta diambil, dia ditawan. Siapa yang menebus dia Pak? Yang menebus dia siapa? Istri dia sendiri. Ayah, tolong keluarkan suamiku. Tahu Bapak Ibu pakai apa dia mengeluarkan? Kalung yang diberikan oleh ibundanya Siti Khadijah yang membuat hati Nabi tadi sebegitu tegasnya jadi lembut hanya karena kalung. Kata Nabi, aku kenal itu kalung. Tembusan kalung itu kenal. Kata Nabi, kalau kalian melihat bahwa melepaskan tawanan dan mengembalikan harta itu kepada mereka adalah bagian daripada kebaikan, maka lakukan. Wahai Rasulullah, kami lakukan, kami lepaskan. Dilepas Pak. Siapa jaminannya? Jaminannya Zainab. Zainab menjadi jaminan, diantar Pak. Zainab ngantar suaminya sampai ke perbatasan. Harus tahu bahwa Zainab ini dalam keadaan selamat, maka diutuslah beberapa orang dari sisi baginda Nabi Muhammad untuk menemani Zainab sampai ke Mekah sana. Begitu bahagianya. Siapa yang bahagia? Yang bahagia Abul As. Yang berpegang teguh dan mohon maaf Pak, tidak ada ucapan terima kasih dari Abul As kepada Zainab. Kenapa? Ada rasa sedih yang mendalam dalam diri Abul As terhadap istrinya. Kenapa? Ya istrinya jauh, dia di mana. Tapi rasa cinta itu selalu tertanam. Tumbuh, semakin tumbuh, bukan semakin rendah Pak. Jadi Ustadz, berarti kalau kami pengen semakin cinta, maka kami harus pisah. Nggak. Ini salah ini. Ini ada pernyataan artis baru-baru ini. Aku mau nikah, tapi kita tidak boleh dalam satu rumah itu. Cukup beberapa hari aja, habis itu kita pisah. Maksudnya paham Ibu-Ibu ya? Ini tahu ceritanya ya? Nggak usah diikut-ikutin Ibu-Ibu yang paham, nggak usah kemana-mana.
Tapi cerita ini jelas ini. Kata dia, aku mau menikah, tapi kita tidak boleh sering ketemu. Ketemunya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nah, itu aneh itu memang. Pernikahan yang aneh tapi memang itu. Tahu Bapak Ibu siapa orangnya? Nanti cari tahu aja lah. Buka aja di Google. Nanti dapat tuh. Kembali Pak. Akhirnya Bapak Ibu, sampai nih Zainab ke rumahnya. Sampai Zainab ke rumah daripada suaminya Abul As. Kata Abul As kepada Zainab, pulanglah engkau kepada ayahmu. Karena itu perjanjianku dengan ayahmu. Apa perjanjiannya ternyata? Perjanjiannya, silakan Zainab menemani suaminya sampai Mekah. Dengan catatan setelah sampai di sana dan terjamin keselamatannya, tolong antarkan. Tolong persilahkan dia pulang bersama kabilah yang menunggu di perbatasan Mekah. Diperintahin. Apa kata Abul As? Aku berkomitmen. Disilahkan Pak. Tapi Abul As nggak mengantar Pak. Yang mengantar adiknya sendiri. Apa kata Abul As kepada adik kandungnya perempuan? Jagalah Zainab sampai ke tangan para orang yang menjaga seperti engkau menjaga diriku. Satu ketika Bapak Ibu sedang siap-siap Zainab mau pulang, datang seorang wanita yang menjadi musuh Islam ketika itu. Pemakan jantung paman Nabi, Hindun. Apa kata Hindun? Perlu persiapan apa? Aku sediakan. Zainab takut Pak. Kenapa Zainab takut? Wah ini strategi apa ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Zainab sedang bersiap Hindun masuk, apakah engkau mau berangkat? Zainab menjawabnya terbata-bata karena takut bahwa Hindun ini kan jahat. Istri daripada Abu Sufyan. Apa yang terjadi kemudian? Kata Zainab, silahkan kau pergunakan peralatan apa fasilitas yang kau butuhkan. Kami sediakan. Untuk kau berangkat menuju ayahmu. Singkat cerita Bapak Ibu, di perjalanan Zainab bersama adik kandung perempuan daripada Abul As ditodong. Siapa yang todong? Kelompok kafir Quraisy dari sisi Hindun. Tapi uniknya, ketika itu Zainab ternyata sedang hamil. Sedang hamil. Jatuh dari tandu kemudian berdarah dia. Apa kataan adik daripada Abul As? Siapapun yang menyentuh kakak iparku aku bunuh. Diacungkannya panah tadi. Datang Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, tenang. Itu penghinaan dan pelecehan bagi kami. Seorang perempuan menarik panah, menghadapkan kepada laki-laki. Ternyata dalam tradisi Arab itu ketika ada seorang perempuan mengacungkan panah kepada seorang laki-laki, pelecehan banget terhadap laki-laki. Artinya begitulah rendahnya laki-laki di hadapan perempuan ketika itu. Kata Abu Sufyan, tenang. Nanti malam kami antar kalian sampai perbatasan. Dipegang Pak kata-kata Abu Sufyan itu. Akhirnya diantar Pak oleh anggota Abu Sufyan, diantar sampai perbatasan. Zainab bertemu dengan utusan Nabi, dibawa pulang Pak. Zainab ini dibawa pulang sampai ke Madinah. Bertahun-tahun tidak ada cerita. Kemudian pergilah Abul As ini keluar dalam perjalanan perniagaan keluar kota Mekah. Di tengah perjalanan pulang dari perniagaan balik ke Mekah, kemudian ditangkap. Ditodong oleh kelompok baginda Nabi Muhammad SAW karena dalam tuduhan, kemudian diikat menjadi tawanan. Di situ bingung deh. Bagaimana cara mau melepaskan diri? Tak ada lagi cara. Teringatlah istri tercinta yang belum cerai sama sekali. Padahal Bapak Ibu ketika itu Zainab sudah bersiap untuk menceraikan. Zainab ketika itu sudah punya keinginan untuk menceraikan. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Dalam mimpi Zainab di malam itu dapat bisikan. Nggak usah cerai. Nggak usah cerai. Teruskan. Coba bayangkan Pak. Ini bukan berarti dalil membolehkan nikah beda agama ya. Tapi ada rahasia di balik itu. Apa rahasianya? Rahasia di balik itu, ketika itu Abul As berpikir bahwa ada perempuan yang bakal bisa melepaskan dia. Sementara di tangan Abul As itu banyak harta, yang harta ini titipan daripada orang-orang yang ada di Mekah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditawan. Ketika sedang sholat berjamaah, Zainab bilang begini, tolong lepaskan, bahasa kita, tolong lepaskan tawanan itu. Nabi bingung Pak, ada suara di balik, dari belakang. Dan ditanya sama Nabi, kata Nabi, kalian mendengarkan enggak suara tersebut? Kata para sahabat, iya, itu Zainab. Ditemukan Bapak, Zainab, Nabi langsung masuk ke rumah, bertemu dengan Zainab. Apa kata Nabi kepada Zainab?
Betulkah itu? Betul. Di dalamnya ada suaminya, Pak. Apa yang menjadi jaminan? Diri daripada Zainab. Yang menjadi jaminan adalah diri daripada Zainab. Karena Zainab tidak punya harta lagi, Pak. Dia cuma bisa menjaminkan diri dia. Tapi ada perjanjian yang terbangun di situ. Apa perjanjian terbangun di situ? Semua harta-harta ini harus kembali ke tangannya. Pemilik-pemiliknya. Kemudian Nabi bilang begini sama para sahabat. Bagaimana menurut pandangan kalian? Mana yang paling berhak? Apakah harta rampasan ini kita kembalikan ke mereka? Atau buat kalian karena kalian lebih berhak daripada mereka? Yang ditawan itu. Ini harta rampasan, Pak. Yang harta rampasan itu yang paling berhak yang merampas. Artinya umat muslim ketika itu. Rampasan di sini bukan arti negatif ya. Bukan berarti negatif. Karena mereka musuh. Mereka musuh. Artinya harta rampasan itu memang haknya kita umat muslim ketika itu. Kata Nabi, Nabi tawarkan. Bagaimana pendapat kalian? Ada seorang sahabat bilang begini. Wahai Abul As, masuk Islam sajamu. Kalau engkau masuk Islam, semua harta rampasan itu milikmu. Dijawab oleh Abul As. Kalau aku masuk Islam karena harta, itu pengkhianatan terbesar bagi Islam. Coba bayangkan, Pak. Kalau aku masuk Islam karena harta mereka, itu pengkhianatan terbesar buat Islam. Artinya, jelek agama Islam kalau kita masuk dalam Islam hanya karena harta rampasan. Begitulah Abul As yang bukan muslim tapi menjaga wibawa daripada Islam itu sendiri. Disitulah Pak cinta Nabi berpikir bahwa orang ini sangat komitmen. Apa yang terjadi, Pak? Kata Nabi, silahkan wahai Zainab kau temani suamimu sampai pulang. Coba bayangkan. Tapi ingat, engkau tidak halal baginya dan dia tidak halal bagi dirimu. Sampai sebegitunya, Pak. Saking hormatnya Nabi dengan keputusan Zainab dan keputusan daripada Abul As. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Diantar sampai perbatasan ditinggal. Abul As pergi bersama rombongan kabilah-kabilahnya sampai ke Mekah. Semua harta benda daripada orang-orang yang dititipkan kepada Abul As diberikan. Ditanya sama Abul As, apakah masih ada tanggunganku dan bebanku terhadap kalian? Masih adakah harta-harta kalian pada diriku? Dijawab Pak sama masyarakat, tidak ada sama sekali. Oleh karena itu saksikanlah mulai hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di hadapan kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Langsung menyatakan keislamannya. Di situ Pak saya merinding, Pak. Merinding sekali. Artinya Pak, begitulah indahnya seseorang yang menyatakan keislaman itu dalam kondisi yang sangat komitmen dan sangat, artinya apa? Dia bukan berpikir tentang materi. Tapi dia mencari hidayah Islam itu dari sesuatu yang terpancar dari hidayah, yang terpancar dari Islam itu sendiri. Coba bayangkan. Maka tak salah Pak ketika ada ulama mengatakan salamun. Aslamtum aslamna li rabbil alamin. Kami Islam itu karena Allah. Bukan karena yang lain. Aslamtum aslamna li rabbil alamin. Selamatkah kalian? Kami selamatkan jiwa kami lillah. Itu yang sebenarnya muslim. Kita lihat orang sekarang. Muslim Pak. Tapi mohon maaf Pak. Perangainya minta ampun. Lebih kalah pula iblis lagi Pak. Itu baru serius Pak. Sampai Adian Husain bilang begini. Kata Adian Husain bilang begini. Jangan kalian ajak kami untuk menjadi seperti iblis. Kata. Iblis saja tahu mana salah dan mana betul. Lah masa kita muslim nggak tahu mana yang salah mana yang betul? Lebih parah daripada iblis kan? Itu bahasanya Pak. Artinya Pak, apa kata Abul As? Asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu Pak, Abul As diusir. Diusir. Tapi uniknya Pak, di sini sedihnya Pak, di sini sedihnya. Ketika Abul As menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abul As meninggalkan semuanya, Pak. Semuanya ditinggalkan. Apa kata keluarganya? Itu pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh Abul As terhadap keluarganya. Coba bayangkan. Cerita ini pernah saya temukan dalam satu cerita, ada seorang pemuda. Oh, bukan pemuda. Ketika itu cerita Utsman bin Affan yang disuruh keluar dari Mekah, disuruh menuju Habasah. Orang pertama kali yang disuruh hijrah sama Nabi itu adalah Utsman bin Affan bersama istrinya. Kekayaan yang melimpah ruah yang dimiliki oleh Utsman harus ditinggalkan. Dan Utsman hanya berangkat dengan sehelai baju yang dia bawa dan harta yang secukupnya untuk yang ada pada diri dia. Itu Utsman bin Affan, Pak. Hanya karena menjaga keimanannya, Pak. Sama yang dilakukan oleh Abul As. Apa kata Abul As? Aku tidak ada lagi beban terhadap kalian, tidak ada. Maka mulai hari ini aku bebas kemanapun aku melangkah.
aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu tahu mengapa Abul As masuk ke dalam Islam? Tahu Bapak Ibu? Karena begitu mulianya sikap baginda Nabi sampai berani membebaskan mereka, bahkan mengembalikan semua harta rampasan tersebut. Tidak sepeser pun yang diambil. Bayangkan Pak. Yang dijaga oleh Nabi apa? Nilai, akhlak, karakter, adab. Dan tidak mementingkan dunia. Bayangkan Nabi menanyakan kepada para sahabat, apakah kalian ada yang mau mengambil harta rampasan ini karena kalian lebih berhak, atau kita kembalikan kepada mereka dan kita bebaskan mereka. Bayangkan Pak, bahasa Nabi. Seorang pemimpin yang besar masih memberikan pilihan kepada sahabatnya yang sebenarnya dia bisa mengambil sebuah keputusan. Tanpa harus bertanya Pak. Tanpa harus bertanya. Sebenarnya Nabi bilang, pokoknya ini untuk kita. Bisa Pak. Ini kembalikan bisa. Tapi Nabi tanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Kalian lebih berhak atas mereka. Apa yang terjadi Pak? Justru Abul As disuruh masuk ke dalam Islam, kau dapat semua harta rampasan. Sama-sama Pak. Nabi menunjukkan akhlak mulia. Abul As menunjukkan komitmennya sebagai seorang laki-laki yang betul-betul laki-laki. Yang memegang janji Pak. Ini bahasa sekarang. Laki-laki itu yang dipegang adalah ucapannya. Jadi kalau ada laki-laki sedikit bohong, selesai urusan itu. Tapi kan sama-sama pembohong. Ayo udah terserah lah kan begitu. Baik Bapak Ibu, kembali cerita. Akhirnya Bapak Ibu, di perjalanan Abul As berangkat sendiri sampai ke Madinah, bertemu dengan istri tercinta yang bernama Zainab binti Muhammad. Ya Zainab, aslamtu lillah. Aku berislam karena Allah, kata dia. Betapa bahagia. Bapak Ibu bisa bayangkan, di situ Pak, saya mohon maaf, meneteskan air mata. Apa yang terjadi? Tak sampai 1 pekan Zainab meninggal dunia Bapak Ibu. Tak sampai 1 pekan Zainab meninggal. Coba bayangkan. Perjuangan cintanya sampai pada titiknya, kemudian Zainab diangkat. Zainab diambil oleh Allah. Gimana rasanya Pak? Dalam bahasa kita hari ini, capek-capek aku berjuang, dah pergi istri aku. Begitulah bahasa kita sekarang. Tapi apa yang terjadi Pak? Sampai suaminya wafat, si Abul As tidak menikah dengan siapapun. Tidak menikah dengan siapapun. Bisa dibayangkan Pak. Anak daripada Abul As ini, anak daripada Abul As dan Zainab ini, yang pertama ada namanya Ali. Yang kedua Ummah. Yang Ummah ini kelak menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah. Jadi Ali menikah dengan perempuan lain setelah wafat Fatimah. Nabi menikah dengan perempuan lain setelah wafat Khadijah. Abul As tidak menikah sama sekali. Tidak menikah sama sekali. Sampai dia wafat di medan perang. Artinya Bapak Ibu, pembenaran poligami itu setelah istri pertama meninggal. Artinya Bapak Ibu jangan tunggu istri pertama meninggal baru nikah lagi, jangan. Artinya Nabi dan Ali bin Abi Thalib baru melakukan itu setelah itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Meskipun Abu Bakar dan Umar bin Khattab menikah pada saat istri pertama masih ada. Dan itu perintah. Nah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini udah lewat ya Jam ini kan? Kita ambil 1 menit aja. 1 menit kita tutup. Kisah hikmahnya 1. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menjadi kunci bagi kita semua. Sabar akan mendatangkan manisnya pada saatnya. Memang berat Pak, kalau mudah pasti masuk surga semua itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perjuangan itu mesti harus ada yang dikorbankan. Kalau tak ada yang dikorbankan, maka itu bukan perjuangan. Maka mesti ada pengorbanan. Perjuangan mesti harus disisipi dengan pengorbanan. Yang ketiga, yang paling penting Pak, iman itu bukan materi. Akidah, tauhid, iman itu bukan materi. Artinya cinta sekalipun kalau bukan berdasarkan asas ketakwaan, goyang Pak. Artinya apa? Bangunlah rasa cinta itu karena ketakwaan kepada Allah. Cerita Zainab menunjukkan betapa kokohnya kedua ini dengan keimanan mereka masing-masing. Yang satu kokoh dengan agamanya, yang satu kokoh dengan agamanya. Kedua-duanya iman. Tapi disatukan karena cinta. Pada akhirnya suaminya Zainab, Abul As, mau merelakan agama itu
demi istrinya, karena dia anggap bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya, pengorbanan istrinya adalah sesuatu yang berdasarkan atas keimanan terhadap agama yang dibawa oleh ayahnya. Jadi Bapak Ibu, tanamkan karakter Zainab di rumah kita kepada anak-anak kita. Insya Allah kita punya generasi-generasi yang takut dengan Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya lil afsar la'annakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.